Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah channel YouTube Doni Nurhamsyah akan membuat video tutorial kembali tentang bagaimana cara kita mengkonversi atau convert atau export output SPSS ke dalam bentuk Microsoft Word agar kita lebih mudah dalam menggunakan output tersebut. Namun, sebelum saya melanjutkan pembuatan tutorial pada kesempatan kali ini, saya selalu mengajak kepada sahabat semuanya, marilah kita sama-sama mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Ingat pesan ibu dengan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan baik menggunakan hand sanitizer ataupun air mengalir yang disertai dengan sabun. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita selalu mengingat pesan ibu yaitu 3M tadi, kita turut serta membantu mengurangi penyebaran penularan COVID-19 yang saat ini masih terjadi di negara kita tercinta Indonesia ini khususnya. Dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan di seluruh bagian dunia ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita yang saat ini terkonfirmasi positif, sedang dirawat di rumah sakit ataupun sedang isolasi mandiri di rumah segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita membuat tutorialnya. Di sini saya sudah mempersiapkan output SPSS. Nah, ini di sini bebas ya sahabat ya. Di sini saya mencontohkan dengan output uji chi-square menggunakan SPSS. Nah, di sini sudah tersedia outputnya ya sahabat ya. Seperti biasa, tampilan output ya seperti ini gitu ya, dimana menampilkan dari hasil analisis yang sudah kita lakukan menggunakan SPSS. Nah, sesuai dengan judul kita, yaitu bagaimana cara kita mengkonversi output SPSS ini menjadi bentuk Microsoft Word agar kita lebih mudah menggunakannya dalam pembuatan pembahasan khususnya, dan juga di hasil gitu ya, hasil dan pembahasan dalam karya ilmiah kita, baik skripsi, tesis maupun disertasi dan karya ilmiah lainnya. Caranya sangat mudah sekali ya sahabat ya. Tentunya kalau seperti ini akan kesulitan bagi kita gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengkonversi ini, output yang berbentuk SPSS ini menjadi Microsoft Word? Silahkan sahabat catat bagi sahabat yang memerlukan. Kita cari pada toolbar ini yaitu File, kita klik File, kemudian kita cari ini, Export. Export ya. Nah, kalau di sini bukan convert tapi export di SPSS. Jadi sama saja artinya sebenarnya ya. Jadi File, kemudian sahabat klik export ini. Nah, maka dia akan muncul tampilan seperti ini, begitu ya. Nah, pada bagian yang object to export, kita checklist saja yang bagian all gitu ya. Kemudian pada bagian dokumen tipenya, nah, pada dokumen tipe sebenarnya kita bisa mengkonversi dia dalam bentuk banyak format gitu ya. Bisa Microsoft Word gitu ya, kemudian juga bisa dalam bentuk Excel gitu ya. Nah, di sini. Nah, namun pada kesempatan kali ini karena kita yang sering kita gunakan adalah Microsoft Word, maka saya akan mengkonvert ini dari output SPSS menjadi tampilan Microsoft Word. Jadi kita pilih yang Word. Oke, atau dokumen. Setelah kita pilih tipe dokumennya yang Word, maka ini kita biarkan saja ya pada bagian optionnya. Kemudian yang perlu kita perbaiki atau kita cek adalah bagian file name-nya. Nah, ini sahabat silakan browse ya, silakan. Ini lokasi penyimpanannya sebenarnya. Nah, ini kita boleh kasih nama ya, misalnya convert output gitu ya, output SPSS ke Microsoft Word misalnya. Nah, oke, sudah Word ya, kita bisa klik Save. Nah, jika sudah dipastikan, diberikan namanya, begitu ya. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, cepat atau lambatnya proses konversi ini itu tergantung dari output yang kita
uji gitu ya. Nah, di sini saya menyarankan kepada sahabat semuanya untuk melakukan penyimpanan output itu per bagian. Contoh, misalnya sahabat melakukan penelitian multivariat begitu ya. Nah, saya rekomendasikan untuk sahabat melakukan pertama analisis univariat, kemudian outputnya sahabat simpan dulu gitu ya. Habis itu keluar, close. Nanti pas yang bivariat sahabat simpan lagi, kemudian yang multivariat sahabat simpan lagi. Nah, tentunya selain itu bisa membantu kita mempercepat dalam konversi ini, tentunya itu bisa membantu kita supaya kita tidak bingung dengan output yang sudah ada. Karena kalau kita jadikan satu dari univariat sampai multivariat, itu tentunya akan membuat kita bingung nanti membaca output itu. Begitu ya sahabat ya. Nah, di sini karena dia hanya sedikit, makanya proses konversinya cepat gitu ya. Nah, jika sudah selesai proses konversinya, tadi ada loading di sini, kita bisa cek pada folder di mana kita menyimpan file tadi. Kita buka ya. Nah, di sini tadi kita berikan nama dia adalah ini ya. Convert output SPSS ke Microsoft Word. Nah, ini silakan sahabat klik buka dokumennya. Nah, maka dia akan muncul tampilan seperti ini ya sahabat ya. Tadi yang dari awalnya dia bentuk SPSS seperti ini, kemudian setelah kita convert, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Begitu ya sahabat ya. Nah, ini selain kita bisa lebih mudah menggunakan untuk memasukkan ke dalam hasil nanti ya di bab 4 gitu ya. Nah, kita juga bisa print ini. Biasanya dalam sebuah karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi ataupun yang lainnya, itu kita diharuskan untuk menyimpan atau mengeprint ya, mencetak output ini kemudian kita lampirkan dalam karya ilmiah kita itu gitu ya, sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan olah data dalam karya ilmiah kita ini gitu ya sahabat ya. Nah, di sini contohnya kita ingin memasukkan tabel ini nih, tabel cross tabulasinya ya, atau tabel ini ya, cross tabulasi pada chi-square ini ke dalam bab 3. Nanti sahabat tinggal klik saja ini, tinggal di copy gitu ya, dimasukkan ke bab 3-nya, bab 4 maksud saya, di bagian hasil gitu ya. Jadi lebih mudah gitu ya sahabat ya, lebih mudah tentunya, nanti akan mempercepat juga proses sahabat dalam membuat ini gitu ya. Nah, contoh nih, kalau dalam tabel karya ilmiah gitu ya, di bab 1 sampai bab 5 pun gitu ya, tabel ini tidak memakai garis yang ini. Jadi dia hanya pakai garis yang horizontal saja, bukan yang vertikal. Nah, ini lebih mudah kita akan merubahnya. Contoh ya, akan saya rubah ini misalnya. Kita hilangkan di sini gitu ya. Kemudian kita berikan garis atas misalnya ya. Atas, kemudian bawah misalnya. Nah, ini contohnya ya sahabat ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, tentunya lebih mudah kita untuk merubah tampilan tabelnya dibandingkan pada saat outputnya di SPSS seperti ini. Kita tidak bisa melakukan perubahan bentuk tabelnya di sini gitu ya. Akan lebih sulit begitu ya. Jadi, setelah ditampilkan dalam bentuk Microsoft Word, ini akan lebih mudah kita merubah ataupun mempergunakan ini untuk dimasukkan ke dalam hasil dan pembahasan di bab 4 karya ilmiah sahabat. Begitu ya sahabat ya, mudah bukan sahabat? Ya, pastinya mudah ya sahabat ya. Mudah-mudahan tutorial yang singkat ini bermanfaat untuk sahabat semuanya, dan saya yakin pasti sahabat semuanya bisa mempraktikkan ini di rumah gitu ya. Nah, apabila sahabat masih merasa kebingungan, sahabat boleh menuliskan pertanyaan pada kolom komentar, insya Allah nanti akan saya jawab pertanyaan dari sahabat semua. Dan sahabat juga boleh request apabila sahabat menginginkan tutorial-tutorial lainnya. Oke, sekian dulu sahabat. Terima kasih kepada sahabat yang sudah setia nonton channel YouTube Doni Nurhamsyah. Terima kasih juga yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Mudah-mudahan video tutorial yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya juga mendoakan kepada sahabat semua yang saat ini sedang menyelesaikan karya akhirnya, baik skripsi, tesis, disertasi, ataupun yang lainnya. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian sahabat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.